Komunikasi dan Informatika Bovendigul bekerjasama dengan RRI Bovendigul. Untuk edisi hari ini 31 Juli 2023 kita akan mengangkat tema terkait bagaimana pengelolaan dana otsus tahun 2022 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul. Dan pendengar, mungkin kita sering mendengar di luar bagaimana masyarakat mengatakan dana otsus ini sering dikatakan belum begitu dirasakan masyarakat. Bahkan ada nada yang lebih minor lagi mengatakan bahwa jangan-jangan ini dana otsus ini disalahgunakan dalam hal ini untuk mengenyangkan pejabat-pejabat saja, tapi tidak sampai di masyarakat. Kita akan membahas terkait dengan penggunaan dana otsus dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul. Dan saat ini sudah ada 4 narasumber yang ada di hadapan saya. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Koperindak dan UKM Bovendigul, Bapak Tugoro Ulamo. Pagi Pak. Siap. Sehat selalu Pak. Selamat siang. Ya. Selanjutnya ada Kabid Koperasi Bapak Juni Liaran. Betul Pak namanya Pak? Betul. Oke, Bapak Juni Liaran. Selanjutnya ada Kabid UKM Bapak Indianus Kanggin. Benar namanya Pak ya? Benar. Oke. Dan yang terakhir ada Ibu yang cantik ini, Ibu Kabid Perindustrian dan Perdagangan dari Koperindak dan UKM Bovendigul, Ibu Elizabeth. Selamat pagi. Oke, baik. Terkait dengan penggunaan dana otsus, saya ke Bapak Kepala Dinas. Pak, besar dana otsus yang diterima dari dinas Bapak berapa Pak? 11 miliar. 11 miliar. Baik Pak, tadi sempat saya sampaikan di depan, masyarakat ini banyak juga mengatakan, saya sering juga dengar di luar, dana otsus ini kemana? Kurang dirasakan masyarakat. Bahkan adanya lebih minor lagi Pak, ini untuk memperkaya atau mengenyangkan pejabat-pejabat Pak. Silakan tanggapan Bapak. Terima kasih. Selamat siang para pemirsa dan para pelaku-pelaku usaha di kampung maupun distrik. Bahwa mungkin banyak bertanya, bukan dari Bovendigul saja, dari Papua itu dari seorang Wak Samurai atau Merauke, dari seorang sampai Merauke. Bertanya itu sama. Mengapa dana otsus tidak menyentuh kepada warga masyarakat UAP atau orang Papua? Itu pertanyaan itu dari Sorong sampai Merauke hal yang sama. Tapi di sini kami dari Dinas Koperasi, kami ada 3 bidang. Bidang koperasi, bidang UKM, bidang perdagangan. Ini kami kelola dengan dana tadi 11 miliar. Kami bagikan ke bidang masing-masing. Sudah membagikan kepada kelompok-kelompok usaha, kepada masyarakat orang Papua. Kami tidak bagi uang atau kelompok itu kepada orang Papua, tidak. Orang Papua khusus yang punya usaha. Khusus Papua. Papua. Jadi nanti teknisnya kita bidang nanti operasi maupun UKM, perdagangan akan sampaikan hal ini. Oke. Dari 3 bidang yang ada, apakah semuanya mendapatkan dana otsus? Itu kan seperti kita ketahui juga dari dinas lainnya, bidangnya dari semua mendapatkan dana otsus Pak. Terima kasih untuk itu. Untuk kami dari Dinas Koperasi itu ada 3 bidang. Bidang koperasi, bidang UKM, bidang perdagangan. Semuanya kami dapat dana otsus. Melalui dana yang tadi 11 miliar itu kami bagi bijaksana kepada bidang-bidang untuk mengelola, memberikan kepada kelompok-kelompok usaha. Oke, tadi Bapak sudah katakan bahwa 3 bidang semuanya mendapatkan dana otsus. Saya ke kepala bidangnya, saya ke UKM dulu. Bapak Indianus Kanggin, UKM sedang gencar-gencar dilakukan pemerintah, digadang-gadang di saat sekarang apalagi yang semi-semi resesi seperti itu, UKM diharapkan menjadi penumbuh ekonomi di masyarakat Pak. Apa yang telah dilakukan dari bidang UKM dalam menumbuhkan UKM yang ada di Bovendigul, khususnya dalam penggunaan dana otsus ini Pak? Ya, selamat pagi dari saya di Bovendigul. Kami dari bidang UKM ada dua kegiatan yang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah dana otsus itu kita bagi 2. Yang pertama fisik, yang kedua itu bantuan modal usaha. Dalam bantuan modal usaha ini kita bagi 2 lagi, jadi individu dan kelompok. Masing-masing mendapatkan dana bantuan dari kelompok ini. Pelaku usaha di Bovendigul ini banyak. Tapi kita lihat dari kekuatan dana yang pagu yang diberikan dari pemerintah, kita lihat lagi
ada pelaku usaha yang ada di Bovendigul sekitar 1.000 sampai 2.000. Nah, kita lihat kekuatan anggaran kita di situ 3 miliar. Kita bagi dalam 3.000, 2.000 orang ini kan tidak semua dapat. Tidak semua dapat. Karena di situ kita budgetnya kita kasih masing-masing. Misalnya kalau kelompok kita kasih 5, sedangkan per orang 2,5. Itu juga kita bagi semua tidak dapat. Jadi yang namanya permohonan itu kan ada yang dapat, ada juga yang tidak dapat. Sehingga yang kita lihat administrasinya lengkap berarti kita kasih. Itu pun kita kasih bukan tunai, ini non tunai lewat bank. Jadi masyarakat langsung terima di bank BRI. Jadi kita ada kerja sama BRI, langsung bantuannya masuk ke sana. Bantuannya langsung BRI tidak, Bank Papua. Ya. Bantuannya langsung masuk ke rekening ya? Langsung masuk ya. Oke, baik pendengar, ini langsung masuk ke rekening, bukan masuk ke kantong pejabat seperti itu. Oke, baik, silakan lanjut Pak. Baik Pak, tadi Bapak katakan bahwa dananya itu cukup terbatas. Ada masyarakat yang menerima dan juga tidak menerima seperti itu Pak. Apakah ini terjadi kecemburuan bagaimana masyarakat? Apakah ada protes dari masyarakat ini Pak? Ya itu sudah jelas. Sudah jelas pasti ada. Apakah tahun ini orang yang dapat berbeda, tahun depan berbeda seperti apa? Gimana kalau pembagiannya? Biasanya pembagian berbeda begitu, tapi namanya masyarakat pasti ada dopol lagi. Oh iya. Pasti ada dopol. Tahun ini dapat, tahun besok juga dapat begitu. Namanya masyarakat kita mau batasi juga ribut-ribut di kantor, sudah kita layani. Tapi mulai dari tahun kemarin, tahun ini ke sana itu kita tidak lagi double-double karena pengalaman sudah berapa tahun yang ke belakang. Sehingga tahun ini kita lebih lihat, lebih jeli ya. Ya, barang siapa yang sudah dapat, masukkan dulu laporan pertanggungjawaban. Masukkan laporan pertanggungjawaban, baru mungkin tahun depan baru kita lihat lagi. Tapi kalau tidak masukkan laporan pertanggungjawaban, terus tahun ini datang minta maaf saja. Karena bukan orang itu saja terus, tapi Bovendigul ini kan keseluruhan masyarakat Wapi kan banyak menyebar di distrik dan kampung. Baik Pak, kalau jenis-jenis usahanya ini rata-rata yang disampaikan kepada dari masyarakat kepada dinas Kopindatnya apa aja? Jenis-jenis usaha ini kan bervariasi masyarakat. Ada yang usaha ikan, kolam ikan, ada yang ternak babi, ternak ayam, ada yang jual sayur, ikan daging, macam-macam. Baik Pak, tadi Bapak katakan bahwa pemberian ini ada yang berkesinambungan diberikan kepada masyarakat itu selagi dia masih bisa membuktikan bagaimana pertanggungjawabannya seperti itu Pak. Untuk sampai saat ini bagaimana menurut pantauan Bapak, apakah UKM yang sudah diberikan bantuan ini sudah berjalan dengan baik atau seperti apa Pak? Jadi selama ini kan kita lihat kita kasih bantuan, jadi kalau dia datang lagi berarti kita mesti lihat dulu. Kita mesti lihat betul-betul dia punya usaha itu berlanjut tidak. Kalau memang dia tidak berlanjut, sama saja dia minta uang untuk gunakan hal-hal yang tidak ini kan, berarti kita tidak kasih dulu, kita kasih yang orang lain dulu. Tapi selama ini banyak Pak seperti itu, seperti modus lah seperti yang penting dia punya bantuan goal, usaha terus bisa dijalankan. Selama ini begitu ada. Selama ini kan kita lihat seperti itu, makanya kita coba kita takutkan dulu. Jadi misalnya dia sudah dapat bantuan 2 kali, tapi usaha tidak berjalan, berarti sabar dulu. Kita kasih yang orang yang betul-betul dia usaha. Kalau memang dia ada usaha terus, coba kita kasih lagi. Kita kasih lagi mungkin tahun berikut ya, tahun berikut kita kasih lagi. Selama ini bantuan yang diberikan dan juga jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat, kebanyakan ini Pak, yang cukup berhasil dilihat prospeknya sudah meningkat, ini jenis usaha apa Pak? Yang sekarang ini lebih banyak masyarakat orang jual sayur mayur, lebih banyak sekarang ya. Sayur mayur, ikan daging yang sekarang lagi masyarakat mereka manfaatkan uang otsus ini mereka langsung jualan. Kalau jual sembako itu kita lihat jarang karena pertamanya banjir penuh. Pertama kita lihat penuh, hari kedua, ketiga rak sudah mulai kurang. Sampai 1 bulan rak kosong.
tidak tahu itu kendalanya bagaimana, terus tidak tahu. Nah, tapi selalu kita tanyakan ke mereka, kenapa mesti rak kosong? Katanya ada yang datang bukan akhirnya sudah habis. Tapi tadi sempat dikatakan oleh Pak Kepala Dinas, memang ini bantuannya hanya untuk OAP ya? Iya, untuk OAP. Non OAP walaupun kelahiran Papua tidak dapat. Oke. Baik, saya ke Bapak Kepala Dinas lagi, Pak. Ya, terima kasih. Untuk usaha kecil menengah ini, tadi kita sudah katakan bahwa ada bidang, ada dana khusus ini kami bagi kepada kelompok-kelompok orang Papua yang usaha. Tadi sudah diterangkan mereka dalam bidang UKM. Dan khusus untuk kita bersaing dengan teman-teman dari luar, itu hal bersaing ekonomi itu biasa. Sebenarnya kami orang Papua harus bersaing dengan orang luar, bukan kami mau tunggu baku cemburu, susah. Maksudnya kapan pun tidak akan kami mau. Makanya di sini pun kami dari Dinas Koperasi diminta kesini interaktif, berarti Bapak dan Ibu saudara warga masyarakat yang ada di 2 provinsi dan 112 kampung, Bapak dan Ibu bukan bahwa ini orang rambut panjang nyeri dia begini begitu, bukan, itu bahasa salah. Sampai kapanpun kau tidak akan maju. Kita harus bersaing orang. Ya tadi itu. Kalau tadi Kepala Bidang UKM ceritakan bahwa ini kelemahan-kelemahan kembali kepada kami orang Papua, ya memang benar, kami lemah. Apakah memang diperlukan pendampingan dalam menjalankan? Ya, benar sekali perlu ada pendampingan. Berarti kan kita di kantor atau dinas koperasi ini kan ada kita punya PPL. PPL itu ada 14 orang yang kami siapkan, cuma belum ada dana. Kami mau kasih pendidikan atau diklat ke luar ke Jayapura ataupun di Surabaya atau di Jogja, supaya punya sertifikasi, punya kelebihan. Mereka datang bina, kita punya teman-teman tadi memberikan pemahaman kepada kami orang Papua. Oke, berarti Bapak dapat katakan bahwa petugas penyuluh lapangan ini kemampuan ataupun pengetahuannya masih kurang karena terkendala dengan anggaran. Semoga bangga dengan Pak ya. Oh iya, benar sekali. Jadi kita ada 14 penyuluh. Fungsi mereka itu untuk turun ke distrik atau 20 distrik dan 112 kampung. Bagaimana kita mau tugaskan mereka kalau tidak ada uang? Kita punya insentif, kita punya makan minumnya, dan perlu kita kasih sekolah mereka dulu. Nah, tujuan daripada penyuluh itu untuk memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok supaya memahami. Nah, itu satu kekurangan daripada kami OPD atau Banggar. Karena ini membutuhkan uang. Kita bina orang, kita kasih sekolah orang, membutuhkan uang. Nah, baik pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, dialog interaktif Kominfo menyapa. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Bovendigul dan juga Kepala Bidang dari UKM. Dan pendengar, selepas dari iklan, nantinya juga kami akan berbincang bersama Kepala Bidang dari Koperasi dan juga Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Namun sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini. Itu adalah pelatihan menyangkut masalah koperasi. Tapi urus yang kami lagi supaya mereka bisa tahu apa itu koperasi, bagaimana untuk mengelola koperasi supaya bisa berjalan dengan baik ke depan. Sebenarnya Pak, kalau untuk koperasi di Bovendigul sudah berjalan baik atau belum ini Pak? Saya 8 distrik saya yang turun di lapangan ini dikatakan berjalan tidak, ada yang berjalan, ada yang tidak. Jadi dikatakan aktif, tidak aktif, iya. Yang aktif ada beberapa, yang tidak aktif ada beberapa. Jumlah koperasi memang 108 yang ada di Kabupaten Bovendigul, dan yang 8 distrik ini yang kami sudah lakukan, ya masalah banyak yang kita hadapi di lapangan. Menyangkut masalah apa yang sudah disampaikan dengan Pak Kepala Dinas tadi terkait masalah PPKL itu harus penting ada petugas konsultasi lapangan. Kenapa? Karena PPKL adalah suatu ujung tombak untuk bisa memajukan koperasi ke depan. Karena dia sebagai moderator situ, dia membina baik dalam kepengurusannya maupun dalam usahanya. Tanpa itu, saya pribadi mengatakan tidak akan bisa berjalan dengan baik.
tidak bisa berjalan. Tidak bisa. Tadi kami sudah menggodok kepada teman-teman, khususnya kepada tim TPAD. Dari tahun kemarin kita sudah usulkan supaya yang 14 mereka orang ini yang ada di kantor ini supaya diadakan pendidikan dan pelatihan. Tapi namun sampai sekarang belum terrealisasi. Apa yang disampaikan dengan Kepala Dinas tadi dengan teman-teman bahwa memang perlu yang ada itu terkait masalah dana. Mereka ini kita harus sekolahkan memang. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka latar belakang pendidikan itu kan berbagai macam latar belakang pendidikan. Ada yang dari sarjana ekonomi, ada yang sarjana hukum dan yang lain-lain. Nah, kalau kita turunkan ke lapangan tanpa didekati dengan ilmu itu, dengan ilmu koperasi, saya pikir sia-sia juga. Jadi saya harap kepada pemerintah, khususnya kepada teman-teman yang meloloskan tidaknya anggaran itu supaya diprioritaskan. Mungkin itu yang menjadi masalah di lapangan. Oke. Baik Pak, kalau terkait dengan koperasi, apakah dari Bovendigul ini ada koperasi menjadi pilot project ataupun percontohan dalam hal ini sebagai contoh kepada koperasi-koperasi yang lain, baik yang baru mau tumbuh ataupun yang sekarang masih ada namun hidup segan mau tidak mau Pak, silakan Pak. Kalau kita mau lihat semacam percontohan, khususnya untuk OAP, ada satu tapi sekitar diganti tidak punya pengurus yang itu menjadi suatu contoh. Tapi sekarang tidak tahu bagaimana sekarang ini karena kita belum turun ke lapangan. Jadi memang kami turun ke lapangan mengadakan pelatihan kemarin itu ada 8 distrik, tapi untuk yang memang tahun ini kita turun. Tapi pengurus lamanya pernah datang. Dan kami mengharapkan ke depan kepada mereka supaya tolong di backup kembali supaya bagaimana supaya koperasi ini khususnya untuk OAP bisa menjadi yang Pak bilang tadi itu sebagai contoh untuk koperasi-koperasi yang khususnya di OAP. Baik Pak, kalau koperasi kalau tadi sempat Bapak katakan ini dapat dikatakan sebagian besar belum berjalan dengan baik seperti itu Pak. Apakah memang untuk saudara-saudara kita ini kurang cocok untuk melakukan usaha berkelompok Pak? Atau memang harus sendiri single fighter gitu atau seperti apa? Bukan bilang tidak cocok. Saya pikir kalau saya lihat masyarakat kita khususnya di OAP di sini kemauan ada. Cuma itu yang saya bilang tadi harus didampingi, diberikan bantuan. Tanpa didampingi juga sia-sia juga, iya kan? Jadi memang harus ada pendampingan. Kenapa saya bilang harus ada pendampingan? Karena dia itu ibarat apa ya, semacam pengambil data dan membackup mereka yang ada di situ. Dan setiap tahun kalau bisa diadakan pelatihan-pelatihan kepada para pengurus supaya mereka itu bisa memanage dia punya usaha-usaha yang ada di koperasinya itu. Jadi orang bilang di sini tidak bisa berbisnis, malah yang orang dari sini itu lebih bagus kalau saya lihat. Karena dia jujur dalam melaksanakan usaha, cuma dia belum tahu memanage bagaimana. Berarti kalau orang bukan yang asli dari sini berarti kemungkinan tidak jujurnya lebih tinggi. Tidak juga sih, artinya Bapak kan tadi katakan bahwa mungkin masyarakat Papua di sini mungkin tidak cocok dengan kelompok dalam bisnis. Tidak, justru saya bagus, khususnya mama-mama Muyu. Baik, tadi Bapak katakan, tadi juga sempat Pak Tukur katakan bahwa salah satu kendalanya adalah PPL belum optimal, betul. Kemampuan mereka masih kurang. Pak, upaya yang sudah dilakukan apa Pak agar dana ini terakomodir, lakukan pelatihan bagi mereka Pak? Ya, terima kasih. Saya maksud bergabung di Dinas Koperasi itu bulan Maret dalam 3-4 bulan ini. Tetapi saya pernah tanyakan kepada teman-teman bahwa saya pernah usulkan untuk dana itu untuk kasih pelatihan atau diklat 14 orang itu, ya PPL itu. Ya fungsi PPL itu besar sekali di lapangan, di distrik maupun kampung. Nah, jadi fungsi PPL itu. Tadi Pak Kepala Bidang Koperasi nanti karena mungkin tadi sampaikan nanti seperti Ibu sampaikan hal yang sama. Jadi kita membutuhkan untuk PPL.
supaya bisa implementasikan bahwa dana otsus yang kami bagikan ke koperasi maupun kelompok jalan. Seperti itu, Mas. Oke, baik Pak. Saya juga ingin bertanya kepada mungkin ke Pak Juli dulu. Terkait dengan koperasi masih agak sedikit berkaitan. Ya, ini mungkin kemarin sempat booming badan usaha milik kampung ataupun badan usaha milik desa. Bagaimana dengan ini? Apakah koperasi sedikit banyak akan mendorong ini, Pak? Kalau kita melihat potensinya cukup besar juga, Pak. Bungkam dan BUMDes itu kan sama saja. Koperasi dengan Bungkam dengan BUMDes tidak sama. BUMDes dengan Bungkam itu adalah bagian juga dari koperasi dia anggotanya, tapi untuk jalur untuk pengurusan masalah apa itu memang di PMK. Itu kan masyarakat kepala kampung sendiri yang berurusan dengan usaha itu ke PMK. Yang kami tangani adalah koperasinya. Bagaimana supaya koperasi masyarakat itu bisa maju? Nah, itu bagian dari perusahaan. Tapi kan kalau koperasi kan juga bersinergi juga Pak dengan BUMDes. Iya, makanya mereka banyak datang di koperasi menanyakan itu menyangkut masalah bantuan lah, terkait masalah BUMDes, Bungkam. Nah, ya kan diarahkan sesuai dengan yang kami tahu bahwa itu larinya ke PMK. Seperti itu. Baik Pak, kalau koperasi ini dalam penjabaran di lapangan kerjanya ini seperti apa Pak? Kalau koperasi di lapangan koperasi dalam pengoperasiannya seperti apa? Tugas ataupun fungsinya seperti apa Pak? Di koperasi itu kan ada beberapa macam jenis usaha yang dilakukan oleh koperasi itu di desa maupun di distrik. Ada yang koperasi usahanya simpan pinjam, ada yang peternakan, karet, sembako atau kios yang dikelola itu sendiri. Dalam koperasi itu ada beberapa jenis usaha. Tidak selamanya dalam koperasi itu cuma satu usaha, tidak. Ada beberapa usaha. Baik, mungkin juga sekalian memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa koperasi itu bukan hanya terkait dengan simpan pinjam saja Pak. Iya. Justru kalau koperasi UAP itu saya lihat itu jarang dia punya simpan pinjam. Kecuali yang koperasi non UAP itu kebanyakan. Oke. Baik, saya ingin bergeser ke Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Ibu Elizabeth. Terima kasih Pak. Terkait dengan penggunaan dana otsus tahun 2022 di bidang perindustrian dan perdagangan itu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yaitu revitalisasi pasar rakyat Mandobo di distrik Mandobo, terus yang kedua pembangunan lapak kios sebanyak 23 lapak di pasar rakyat Mandobo, dan ketiga revitalisasi pasar distrik Bomakia. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Bu, maaf. Tadi Ibu sempat katakan ada 20-an lebih bangunan lapak seperti itu. Fungsinya ini yang sudah difungsikan apa? Untuk apa aja Bu? Iya, baik. Untuk fungsi pembangunan lapak kios itu diperuntukkan untuk penjualan kelontongan, khusus kelontongan yang menjual kering-kering sehingga pasarnya itu tidak kotor. Yang di bangunan lapaknya khusus dibangun khusus kelontongan. Sehingga itu diperuntukkan untuk siapapun yang menjual di lapak itu. Jualan khusus jual kelontongan, tapi bukan jualan basah, bukan sayur-sayuran, tetapi untuk kelontongan. Untuk kelontongan, mungkin sekalian saya mungkin ke Pak Gubernur dulu Pak. Berkaitan dengan perdagangan ini, mungkin Bapak sedikit banyak ini melihat dan memperhatikan juga terkait dengan titik nol kita. Banyak kontroversi terkait dengan penjualan khususnya mau Bapak kita yang berjualan di titik nol. Ada banyak kontroversi dalam hal ini mengatakan ini cukup kurang elok dipandang, seperti ada yang mengatakan seperti itu, tapi ada sebagian mengatakan lebih bagus berjualan di situ agar kami lebih dekat dan juga kami berusaha kok, kami tidak minta uang kepada pemerintah, kami berusaha. Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau warga masyarakat yang berjualan di titik nol, saya kira kami dari dinas koperasi itu kelompok kita, kelompok dari UKM juga ada, dari perdagangan juga ada, dari koperasi juga ada. Ya kalau koperasi itu maksimum 20 orang, tujuannya untuk apa? Untuk hasilnya dibagi. Kalau koperasi, artinya berbeda dengan UKM, karena adanya UKM juga bisa adanya koperasi.
Nanti ada di koperasi, kemudian dari UKM berdagang, jadi jurusannya ibu lagi. Ya, gitu. Jadi kalau di situ kami sudah sampaikan kepada ibu-ibu, kepada keluarga kita yang ada di titik nol, bahwa pemerintah siapkan fasilitas alias pasar. Pasar apa? Pasar Mandowo yang kami siapkan itu pemerintah siapkan untuk bapak dan ibu sudah harus masuk. Nah, pernah saya ketemu kepada bapak dan ibu situ keluarga itu. Ah, tidak, kita sudah di sini sudah. Loh, bagaimana? Kami sudah siapkan pasar, bapak dan ibu harus masuk. Mereka bilang kami mau ketemu Pak Bupati. Saya lapor Pak Bupati, Ketua DPR. Ketua DPR, Pak Bupati turun ketemu, mereka bilang Pak Bupati sama Pak Ketua Dewan bilang, kamu masuk pasar baru ketemu kami Bupati dengan Ketua Dewan. Nah, itu pernah sampaikan seperti itu. Tapi ada sempat saya bertemu dengan pedagang, mereka mengatakan kalau di pasar sepi, Pak. Bagaimana, Pak? Iya, kalau pasar sepi itu akibat kembali kepada kami pemerintah. Saya kira saya sudah satu orang yang pernah sampaikan kepada Pak Bupati, perintahkan PU buka jalan dari belakang kiri kanan tembus. Ya, orang masyarakat itu jual itu rasa aman. Ya, mengapa? Kenapa saya bilang tidak rasa aman? Akibat daripada orang mabuk, orang mengganggu. Karena jalan, akses jalannya harus tembus sana sini belum dibuka. Maka warga masyarakat memasuki takut karena terganggu dengan keamanan. Oke. Tapi Bu Elis, kalau kita lihat ini bagaimana pasar rakyat Mandowo ini? Dan kapasitasnya apakah sudah cukup menampung seluruh pedagang yang ada di Bovendigul, khususnya OAP? Terkait dengan sarana-prasarana pasar Mandowo yang kami sudah revitalisasi di tahun 2022 itu kapasitas di dalam itu ada sekitar 216 lapak. Jadi untuk mau menampung penjual-penjual mama-mama yang ada dari titik itu sangat besar, cukup, dan itu lebih dari cukup. Karena itu ada lapak disiapkan itu sekitar 216 lapak. Sedangkan mama-mama yang ada di titik nol itu tidak sampai 100 kali di sana. Berarti masih memungkinkan? Masih memungkinkan untuk masuk ke dalam. Tapi ada pertanyaan gini, gratis atau berbayar, Bu? Gratis, Pak. Tidak ada sama sekali dipungut biaya. Tanpa ada pungutan biaya? Tanpa ada pungutan biaya sama sekali. Saya ke Pak Kadis, bagaimana menanggapi terkait isu-isu ada yang praktek jual beli lapak ini, Pak? Kami dari Dinas pada saat ini pun kami sampaikan kepada pemirsa bahwa tidak diperkenankan jual lapak kepada teman orang, tidak diperkenankan. Kalau ada, kami lapor, masukkan, tangkap, proses, selesai. Bagaimana kalau itu disewakan? Misalkan saya, Pak, saya adalah OAP, saya berjualan, namun pada kenyataan perputaran ekonomi yang kurang begitu lancar, bukannya untung malah dalam hal ini sedikit merugi makanan ataupun bahan sayuran yang saya jual akhirnya busuk, akhirnya karena itu saya menyewakan ke orang. Bagaimana terkait ini, Pak? Itu teknis yang dilakukan oleh para pengusaha ya. Para pengusaha, tetapi kalau masalah jual lapak pada teman orang itu yang kami sampai kalau kami dinas koperasi tahu, kami proses, tidak ada urusan. Oke. Baik, Pak, kalau untuk lapak di pasar rakyat Mandowo sebenarnya ini diperuntukkan bagaimana, Pak? Apakah khusus untuk OAP atau juga pendatang dapat potensi masuk dalam? Saya kira tadi Ibu Kepala Dinas sampaikan ya, dari 216 lapak yang siapkan untuk ibu-ibu atau orang Papua yang harus duduk situ untuk berjualan. Kami kan tidak minta restribusi, tidak ada. Makanya kita bilang kepada para pengusaha kios, warung dan usaha UKM, kalau dikatakan siapkan persyaratan, harus disiapkan. Karena pada saat itu kami akan turun minta restribusi, bayar pajak. Nah, ya. Retribusinya ada, Pak, ya? Tidak, untuk sebenarnya belum ada. Itu juga itu haknya di bidang perpajakan, bukan dari dinas yang punya wewenang itu, Pak, untuk pajak, tetapi itu dari bidang keuangan, khususnya bidang pendapatan. Iya, itu tidak ada sangkut paut dengan dinas untuk memungut retribusi. Oke. Baik, pendengar, kita masih akan lanjutkan perbincangan dalam dialog interaktif Kominfo menyapa dengan topik pengelolaan dana otsus tahun 2022 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Bovendigul. Namun sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini.
Saya ke Pak Kabid UKM Emilianus Kanggi, Pak. Kalau kita sebenarnya kita ini potensi besar. Potensi alam ini paling besar. Jadi misalnya ikan kita bisa manfaatkan menu-menu yang lain. Saya jual beli sayur, ikan daging itu banyak yang kita bisa kelola. Saya baru selesai kegiatan pelatihan baru beberapa hari yang lalu, pelatihan kelompok ikan. Itu saya datangkan narasumbernya dari Jakarta, datang untuk memberikan pelatihan ikan kelompok ikan gabus. Jadi itu mama saya sudah buatkan orang ini kelompok namanya Abon ikan Wambon, yang saya melatih mereka untuk bagaimana mereka ikan gabus itu kemas dia sampai jadi kelompok, jadi abon. Kemarin saya sudah kasih latih untuk mereka. Jadi saya bilang begini, Bovenicul ini kita punya potensi besar. Sebenarnya kita bisa kelola, hanya tergantung pelaku usaha itu sendiri. Kalau memang kita mau usaha, berarti caranya bagaimana? Sudah kita kerjasama dengan dinas, kamu datang ke kami. Ini kita mau usaha begini. Nah, kalau begitu kita programkan dalam anggaran berikut, tahun anggaran berikut, mungkin pelatihannya, kegiatannya apa? Misalnya daging, mungkin daging kita kemas dia dalam bakso kah, dalam bentuk pentolan bakso kah, atau mau bikin dalam bentuk apa saja. Yang penting kita lihat dan kita bisa programkan. Nah, itu pun juga tergantung kita punya pembiayaan, anggaran yang dikasih oleh tim banggar, kita lihat lagi di situ. Kalau memang itu mencukupi, ya kita anggarkan semua. Nah, tapi karena kita lihat, misalnya kita dapat 11 miliar. 11 miliar itu kita bagi dalam 3 bidang. 3 bidang, jadi saya di bidang UKM, saya dapat 3 miliar lebih. Jadi itu saya bagi, ada fisik, ada juga bantuan modal usaha, ada juga yang pelatihan. Oke, pelatihan Pak, kalau berbicara terkait pelatihan, apakah sampai di packaging atau pengemasannya Pak? Kalau masyarakat kan kalau kemasannya makin bagus pasti makin tertarik gitu Pak. Iya, makanya kita latih untuk mereka bisa sampai di kemasan. Nah, kemarin saya bikin sampai di kemasan. Nah, sekarang tergantung ke pelaku usaha itu sendiri. Nah, dia mau butuh berapa banyak. Misalnya dia lapor ke saya sudah bikin dalam bentuk kemasan sudah sekian ton misalnya. Oke, kalau begitu saya cari pasar. Berarti kita cari pasar untuk ekspor. Tapi kalau kita ukur, misalnya dia cuma tidak sampai ton, berarti cuma sekitar wilayah Bovenicul saja, tidak usah lagi kita ekspor. Baik, saya ke Bapak Kualitas Pak. Kalau kita lihat masyarakat Bovenicul bagaimana sih untuk daya belinya? Daya beli cukup tinggi sih, cukup. Mereka mampu. Jadi kalau masyarakat Papua Bovenicul mereka mampu. Dan tadi definitely bidang-bidang yang tadi, bidang koperasi, bidang UKM, bidang perdagangan perindustrian. Mereka tahu bahwa kelompok-kelompok kemampuan ada di sini. Jadi tadi saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat yang mungkin khususnya saudara-saudara kita, saudara-saudara apa yang masih berpandangan sulit rasanya kalau kita untuk bersaing dengan masyarakat pendatang, masih sulit ini. Apa yang Bapak sampaikan kepada mereka agar kekecilan hati ini tidak dibiarkan terus-menerus begitu? Iya, di sini kami dari Dinas Koperasi Perindak menghimbau kepada bapak-bapak, ibu, keluarga, OAP, orang Papua agar masalah bersaing sudah harus dilaksanakan. Bersaing dengan teman-teman kita dari luar, jangan duduk dengan baku cemburu, tidak ada arti itu. Sampai kapanpun tidak akan berkembang, sampai kapanpun kami tidak akan maju. Nah, banyak yang sampaikan kepada kita, kita sayur-sayur ini kita masuk, tapi sayur-sayur ada jualan di jalan-jalan, orang-orang berpanjang.
Tapi itu tugas kami untuk memberikan pemahaman kepada orang Papua. Jadi orang kalau dia yang jual di jalan itu ada sertifikat atau dia punya surat-surat lengkap. Ya toh. Kalau kami orang Papua yang tadi bisa punya kepala-kepala bidang saya sampaikan tadi, terutama UKM, diminta untuk persyaratan saja susah sekali. Susah, persyaratan itu serasa berat. Nah itu. Tapi kalau ada keseriusan semua itu tidak ada yang mustahil Pak ya? Bagaimana? Kalau ada keseriusan semua itu tidak ada yang mustahil. Kalau lagi serius tidak ada mustahil. Oke. Baik pendengar dari Republik Indonesia Bopedul, kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita dalam dialog interaktif Kominfo menyapa dengan topik pengelolaan dana khusus tahun 2022 dari Dinas Koperindak ataupun Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Bopendigul. Kita ke closing statement, apa yang ingin disampaikan dari narasumber-narasumber 4 narasumber orang hebat ini. Saya ke Bapak Juni Tiaran, apa yang Bapak sampaikan closing statementnya Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi saya sampaikan kepada seluruh para pengurus koperasi supaya betul-betul bisa melaksanakan koperasi dalam bentuk usaha untuk bisa dari sekarang sampai ke depan supaya bisa jadi meningkat kembali, supaya bisa tumbuh kembali masalah ekonomi usaha koperasi. Terkait juga dengan masalah tadi yang sudah saya sampaikan, ada dua masalah saya sudah sampaikan tadi, menyangkut masalah PTKL. Kemudian yang satu harus dibuatkan, itu baru bisa koperasi bisa maju. Contoh, tahun sebelumnya kita berikan bantuan, ada bantuan yang diberikan kepada koperasi, tapi wadahnya tidak ada. Nah masyarakat di sini mau taruh di mana? Mau ditaruh di rumah, masyarakat kan banyak kecemburuan. Akhirnya barang itu bisa jadi luas. Makanya kita harapkan kepada teman-teman yang banggar atau terjadi supaya tolonglah supaya koperasi firman kita ini bisa diperhatikan dengan visi. Mungkin itu saja saya sampaikan supaya koperasi kita bisa, khususnya untuk koperasi WP. Baik, Bu Elis. Di bidang perdagangan menyampaikan kepada seluruh para pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan ataupun yang ada di titik nol khususnya, bahwa terkait dengan sudah direhabnya pasar Rakyat Mandobo yang sekarang sudah tersedia 216 lapak. Saya mohon kepada seluruh pedagang yang ada di pinggir jalan khususnya di titik nol dan pedagang-pedagang sayur yang ada di Jalan Trans Papua agar dapat masuk ke dalam pasar untuk mengisi pasar Rakyat Mandobo sesuai dengan permintaan para pedagang tahun 2021 bahwa mereka tidak mau berjualan kalau tidak direhab, dibuka. Sekarang pemerintah sudah menyiapkan semuanya itu agar dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Emilianus, maksud saya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya himbau kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di pinggir jalan, di mana saja berada. Saya berharap kalian berusaha dengan baik supaya usaha-usaha Bapak Ibu bisa berjalan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi pemerintah sudah siap fasilitas macam tadi Bu Kabit Perindak bilang bahwa pasar sudah siap. Pasar sudah siap itu silakan masuk. Itu untuk kamu, bukan untuk siapa-siapa. Sehingga kalian masuk dan berusaha di sini. Pemerintah pasti perhatikan. Hanya karena kamu sendiri kepala angin masuk tinggal di luar, maka kami harap supaya kamu kembali masuk ke dalam pasar. Nah itu baru kamu bisa minta bantuan ya. Pemerintah masih bisa ya. Itu pun juga ada. Tapi kalau kamu di jalan-jalan terus minta bantuan, taruh lagi di jalan. Jadi saya berharap sebagai kepala bidang UKM, saya harap kalian kembali ke pasar dan berjualan di pasar. Saya kira demikian dan terima kasih. Oke, selanjutnya yang punya dinas, silakan Bapak Gubernur. Terima kasih kepada Bapak Ibu keluarga yang berada di sekitar Tanah Merah maupun Bogor Distrik agar apabila bergabung untuk jualan di pasar ini pemerintah siap. Dimanapun kepala bidang UKM maupun bidang
Perdagangan Koperasi sudah sampaikan itu. Yang penting Bapak dan Ibu sudah melaksanakan jualan di pasar, pemerintah pun tidak akan diam. Ya, saya masih ingat pernah saya turun ketemu dengan ibu bapak yang ada di titik nol, menyampaikan kami ketemu Pak Bupati, Ketua DPR ya, saya sudah pernah fasilitas itu untuk ketemu Bapak dan Ibu. Tapi pesanan Pak Bupati dan Ketua DPR bahwa masuk pasar dulu, baru ketemu Bapak Bupati maupun Ketua Dewan. Ini bahasa dipesan melalui Pak Bupati sama Ketua Dewan. Demikian. Baik, demikian pendengar dialog interaktif Kominfo menyapa kerjasama dengan RRI Bovendigul dengan topik pengelolaan dana otsus tahun 2022 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul. Saya Imam Komarudin, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan selamat siang.